warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya akan membuat video untuk melakukan ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro oleh dosen pengampu Joni Toesmanto. Berikut materi yang akan saya sampaikan yaitu baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ekonomi makro, yaitu gambaran umum ilmu ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya menggunakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang luas, kebutuhan yang relatif terbatas. Dan yang kedua adalah konsep dasar ekonomi makro. Nah, yang pertama adalah transaksi pertukaran antara manusia atau tanpa uang. Lalu kedua, menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber produk langka dan terbatas. Yang ketiga yaitu perilaku manusia untuk mengorganisasi kegiatan konsumsi dan produksinya. Yang keempat yaitu mempelajari kekayaan. Dan yang kelima adalah cara-cara memperbaiki kehidupan masyarakat. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan ekonomi makro. Perkembangan ilmu ekonomi makro berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang sangat fanatik terhadap konsep mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Nah, kegagalan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran baru para ahli. Ahli ekonomi dari Keynesian menekankan betapa pentingnya peranan pemerintah. Pemerintah cukup strategis dalam mengendalikan berbagai masalah ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Sementara golongan klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan dapat mengatasi segala masalah perekonomian. Berikut ini akan diuraikan dua aliran pemikiran ahli-ahli ekonomi tersebut, yaitu ahli ekonomi klasik dan ahli ekonomi Keynesian. Selanjutnya di sini ada pokok masalah ilmu ekonomi makro. Nah, masalah pokok perekonomian adalah terbatasnya alat pengawas, padahal kebutuhan manusia itu tidak terbatas sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pengawas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, dan pada akhirnya menyebabkan masalah kelangkaan atau kekurangan. Sehingga dua masalah pokok yang harus dipecahkan yaitu yang pertama kebutuhan manusia. Nah, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan, waktu, dan agama. Lalu yang kedua di sini adalah masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang telah tersedia dalam masyarakat. Lalu di sini ada permasalahan dan tujuan ekonomi makro. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, yaitu masalah ini berkaitan dengan bagaimana kita menyetir perekonomian nasional dan dari bulan ke bulan dan triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari tiga penyakit makro, yaitu inflasi, lalu pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini tujuan ekonomi makro itu yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi, lalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, lalu menghindari masalah inflasi. Lalu di sini ada instrumen kebijakan makro. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi makro, biasanya suatu negara dapat melalui kebijakan, yaitu melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan luar negeri. Nah, semua kebijakan tersebut bisa dikatakan sebagai kebijakan ekonomi makro. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN atau anggaran penerimaan dan pembelanjaan negara dengan maksud untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini ada model ekonomi makro. Model ekonomi adalah suatu penyederhanaan dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Penyederhanaan tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel dan beberapa variabel lainnya yang digunakan secara verbal, grafis, diagram, dan matematis. Lalu di sini ada dua, yaitu peluang teknologi dan siklus arus kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada penawaran dan permintaan agregat. Kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun tertentu, jumlah produksi barang dan jasa bertambah.
Karena bertambahnya angkatan kerja, penambahan modal dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, terjadilah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini membuat standar hidup semakin tinggi. Yang pertama yaitu fluktuasi jangka pendek dalam kegiatan perekonomian selalu terjadi di setiap negara dan selalu ada dalam sejarah. Yang kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. PDB real adalah variabel yang sering digunakan untuk memantau perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan-perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa erat kaitannya dengan perubahan dalam utilisasi angkatan kerja. Di sini ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga, atau bisa disingkat yaitu RTK, dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dan dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Nah, di sini ada perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemampuan suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan dan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh adalah sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Oke, di sini ada konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional domestik nominal dan real nilai produksi nasional selalu dihitung berdasarkan nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama itu melalui GNP nominal. Nah, merupakan nilai produk dihitung berdasarkan harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan. Yang kedua, GNP real merupakan nilai produk yang dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar. Dan yang ketiga adalah GNP deflator, yaitu merupakan nilai produk yang berdasarkan indeks harga. Nah, manfaat perhitungan dan analisis pendapatan nasional ini yaitu secara umum perhitungan pendapatan nasional bermanfaat untuk melihat perkembangan kegiatan-kegiatan perekonomian yang terjadi dan dapat dicapai oleh suatu negara secara khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Yang kedua, membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat yaitu merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.